Sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, alhamdulillah hari ini saya kebetulan bertemu dua orang sebagai penerima manfaat dari kartu prakerja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada dua orang yang kebetulan saya akan coba wawancarai apa manfaat daripada kartu prakerja itu. Pertama saya saudara Hendra ya. Di mana tinggalnya? Kalau saya Pak di BTP. Di BTP. Sama Andrea. Ya. Bagaimana caranya kalau bisa tahu bahwa ada kartu prakerja? Kemarin Pak dapat informasi dari pamflet yang ada yang kita buat Pak. Oh iya. Ya, yang untuk prakerja.co.id dan ada juga di situ dijelaskan cara-caranya. Itu yang saya ikuti. Nah, bagaimana proses pendaftarannya? Tidak ada kesulitan? Alhamdulillah Pak, untuk proses pendaftaran ini sangat mudah. Iya, sangat mudah. Masuk saja di akunnya, daftar, isi sesuai dengan kebutuhan. Ada pertanyaan. Nah, setelah itu sudah terdaftar Pak. Kamu lulus gelombang berapa? Saya lulus gelombang kedua Pak. Gelombang kedua. Iya. Tapi gelombang pertama itu tidak. Waktu itu belum Pak. Itu Oh, gelombang pertama belum. ya. Jadi terbuka gelombang kedua baru Baru itu. daftar ya. Nah, program apa yang kamu ikuti dalam prakerja itu? Iya, yang utama itu Pak itu desain grafis Pak. Desain grafis. Iya, desain grafis di Kemenaker kemarin Pak. Itu saya belajar di situ, bayar 300.000. Alhamdulillah dapat ilmu-ilmu, tambahan ilmu terkait dengan bagaimana mendesain yang baik dan benar. Pertama awalnya kamu bayar 300.000. Iya, 300.000 ya. Tapi setelah prakerja tidak ada bayar. Tidak. Jadi kamu berapa unit yang kamu ikuti? Kalau yang saya ikuti pelatihan 2 Pak. Dua pelatihan. Pelatihan bahasa Inggris 1, yang kedua itu desain grafis. Sudah terima program itu, sudah dapat sertifikat. Alhamdulillah sudah dapat sertifikatnya Pak. Nah, sertifikat uang juga sudah didapat. Alhamdulillah Pak. Baru minggu lalu cair. Iya. Baru berapa hari cair? Minggu lalu ini Pak. Minggu lalu cair. Nah, kalau menurut kamu itu nanti ke depan setelah kau dapat manfaat daripada program prakerja ini, apa yang kau bayangkan di masa depanmu kira-kira seperti apa? Kalau saya jelas Pak, karena kan saya pelatihan desain grafis, saya berharap itu bisa diterima nanti di percetakan. Iya, artinya kerja di percetakan, karena memang saya pernah kerja di percetakan Pak, cuman berhenti. Oke. Ya. Jadi alhamdulillah ya, masih ada lanjutan programnya, masih ada dari prakerja? Masih ada Pak, masih ada 3 bulan dapat 600.000 Pak. Oh iya. Jadi saudara-saudara sekalian, perlu saya sampaikan bahwa kartu prakerja ini sebenarnya adalah merupakan program yang dicanangkan Presiden Jokowi pada waktu kampanye. Inilah yang di-follow up oleh pemerintah. Sebenarnya ada tidaknya COVID ini, sebenarnya program prakerja ini itu tetap jalan. Tetapi karena adanya COVID-19 ini, maka program prakerja ini dijadikan semi bantuan sosial sebenarnya ya. Nah, oleh karena itu diberikan pengetahuan, diberikan kursus-kursus sehingga dia bisa dapat melakukan pekerjaannya secara mandiri ya. Kemudian saya coba wawancara lagi satu orang, kebetulan juga dapat ya di Kota Makassar, saudara Sari Pudin ya. Bagaimana prosesnya sehingga you dapat itu program prakerja? Prosesnya sama dengan yang saya lakukan ketika kita upload di kita, saya ikuti aturan-aturan yang ada. Ternyata tepatnya itu saya lolos juga di gelombang kedua. Sama juga dengan Pak Hendra ini, apa prosesnya yang dianjurkan oleh prakerja saya ikuti sehingga saya alhamdulillah lolos untuk mendapatkan beberapa pelatihan. Dalam pelatihan ini ada 2 mitra yang saya ikuti, mitra Pankarya dengan Pijar Mahir. Itu 2 kemitraan itu di prakerja itu saya ikuti dengan
barista membuat kopi, sehingga saya ikuti 2 pelatihan. Alhamdulillah saya sudah dapat sertifikat dan saya juga sudah bisa membandingkan dan membedakan kopi robusta dengan kopi arabica. Dan ada beberapa kopi juga terbuat dari ada namanya cappuccino dan lain-lain. Dan cuma saya punya kendala di sini karena di dalam prakerja itu ada beberapa mitra juga untuk bisa mencarikan insentif. Ya. Terus belum dapat insentif? Belum dapat karena ada kendala. Sertifikat sudah dapat? Saya dapat 2, alhamdulillah saya dapat 2 dari Bidar Mahal dengan Pantaria. Jadi susah apa itu? Kedepannya saya berencanakan jenis pelatihan yang kami ikuti. Jenis pelatihan itu barista membuat kopi di rumah saja. Oh, buat kopi di rumah saja. Di rumah saja. Sehingga sudah tahu yang mana kopi robusta, yang mana kopi arabica. Ya, memang sebelumnya tidak tahu, hanya tahu minum kopi. Saya cuma tahu minum kopi, tidak tahu membedakan kopi apa ini. Ya, lanjut. Alhamdulillah sekarang sudah kita bedakan. Ya. Harapan saya setelah saya mengikuti pelatihan seperti ini, Pak, mudah-mudahan karena ada tempat yang bisa saya gunakan di sekitar rumah untuk membuat kopi supaya saya bisa mandiri dan kedepannya bisa mempekerjakan jauh orang dan menggait orang-orang yang bisa bekerja sama dengan saya. Karena ada tempat atau lahan yang saya bisa sediakan. Yang jadi persoalan di sini pertama itu, Pak, kan ada saldo. Saldo itu untuk mengikuti pelatihan itu 1 juta. 1 juta. Pelatihan pertama untuk saya itu di barista di Pantaria itu 500, Pak. 1 pelatihan dibayar. Itu adalah saldo masuk di kartu prakerja. Bukan kau yang bayar. Bukan saya yang bayar. Memang itu dari pemerintah. Nanti dari situ dibayar, ya. Ya, yang sebenarnya itu kita yang dapat itu ada 3.550.000. Yang pertama itu pelatihan 1 juta, insentif selama 4 bulan 2.400.000. Ada hasil survei itu 1.150.000. Nah, sekarang itu 50.000 per survei. Ya, sekarang apa yang kamu sudah dapat? Belum dapat. Belum dapat, Pak. Masalahnya apa kau belum dapat? Padahal kamu sudah punya sertifikat 2. Masalahnya ini yang saya itu masalah update di GoPay. Karena masalah update-nya di GoPay. Di GoPay. Ya, di GoPay. Di GoPay itu kan ada beberapa item yang kita bisa kasih masuk seperti KTP, selfie dengan foto, itu selalu kendala situ. Buram kah atau bagaimana? Jangan sampai berbeda KTP-mu dengan wajahmu. Tidak. Tidak sama, Pak, sama. Saya sudah perbaiki. Atau selfie-mu yang kurang bagus. Disitulah mungkin karena saya beberapa kali. Tidak mungkin kalau kau sudah lulus 2 sertifikat pelatihan begitu, tidak mungkin tidak dibayar. Ya. Cuma masalahnya barangkali di administrasi GoPay-nya, ya. Iya, karena di kartu prakerja itu saya dilanjutkan bahwa harus berubah ke GoPay Plus. Maksudnya di GoPay Plus itu susah. Karena saya beda dengan Pak Hendra ini. Pak Hendra ini sudah dia punya Bank BNI. Kenapa kau tidak buka di Bank BNI? Terlanjur saya ke wallet, Pak. Terlanjur saya ikut ke wallet untuk mengambil di GoPay. Sekarang bagaimana kelanjutannya ini? Apa kelanjutan sehingga kau bisa dapat uangmu itu? Ini yang saya kurang, karena beberapa kali saya tanya di kartu prakerja melalui customer service-nya, Pak, maupun GoPay, tidak ada jawaban sampai sekarang. Nah, itulah yang jadi kendala buat saya untuk mendapatkan insentif. Saya kira kau berusaha bagaimana caranya. Saya kira itu pasti ada. Cuman masalahnya mungkin masalah administrasi di GoPay itu, wajahmu barangkali pada waktu selfie itu kabur, dianggaplah bukan penerimanya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini gambaran 2 penerima kartu prakerja. Memang alhamdulillah kelihatannya syaratnya sangat ketat, memang manfaatnya cukup bagus. Nah, salah satu contoh penerima peserta prakerja ini belum menerima uang karena administrasi di GoPay Plus itu dia belum bisa akses. Nah, ada dua kendala yang dihadapi adalah fotonya sendiri, foto selfie-nya mungkin
diragukan fotonya sendiri dengan dibandingkan dengan KTP-nya. Nah ini luar biasa sebenarnya, tetapi penerimanya itu mungkin ada kesalahan teknis saja, dan saya harapkan saudara juga terus-terus mengupdate ataukah menghubungi GoPay bagaimana caranya yang terbaik untuk bisa kau terima itu, ya. Dua-dua manfaatnya apa semuanya kira-kira ke depan untuk kau semuanya? Iya. Kalau saya Pak, terima kasih banyak untuk pemerintahan karena dengan uang 600.000 di bulan pertama ini itu dipakai buka puasa bersama keluarga kemarin Pak. Alhamdulillah. Kemudian untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dan kemudian kami dapat ilmu terkait dengan apa yang ingin kami kerjakan nantinya, dan saya berharap mudah-mudahan ini bisa cepat kerja di percetakan Pak. Itu mungkin saya. Ya. Sarip mau buka apa? Dengan adanya proyek ini Pak, saya mudah-mudahan bisa dapat untuk mendirikan suatu usaha namanya Warkop Wahyu di Taman Abang. Mudah-mudahan Pak itu. Langsung nama mereknya Warkop Wahyu. Wahyu. Wahyu itu apa itu? Itu Wahyu dari. Oh, bukan nama anak, nama apa? Nama anak peserta itu. Oh iya, langsung dikasih merek Warkop Wahyu. Saudara-saudara sekalian, sahabat semuanya, memang di Makassar ini sebenarnya orang doyan minum kopi dan berkembang usaha-usaha warkop. Nah, inilah yang dipikirkan kira-kira teman-teman ini supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan usahanya ke depan. Nah, melalui kedua orang ini terima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Perekonomian, dalam hal ini Bapak Erlangga Hartarto, dan juga sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, mudah-mudahan diberi kesehatan, kesempatan untuk lebih memikirkan lagi untuk kepentingan rakyat ke depan. Karena jujur, menurut yang saya amati, apa yang disampaikan sampel dari dua penerima ini adalah merupakan program yang sangat bermanfaat untuk kemandirian, ya, bukan hanya sekedar untuk membantu, tetapi merupakan program agar diberikan keahlian tersendiri melalui pelatihan, sehingga ke depan dia bisa mampu mandiri untuk usahanya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.